Di sini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Kak Tria dari Puskesmas Mekar Baru. Nah, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan Kak mengenai kelompok khusus remaja dengan masalah gangguan menstruasi. Apakah Kakak bersedia untuk ditanyai? Bersedia. Oke, baik. Baik, saya Kak ya. Yang pertama bertanya. Nah, di sini siapa sih Kak penanggung jawab bekal pemimpinannya? Untuk pertanyaan yang pertama, siapa sih Kak yang bertanggung jawab atas kepemimpinan kelompok khusus seperti gangguan reproduksi, kalau remaja kan gangguan menstruasi gitu kan? Ini ada nggak di area Puskesmas Mekar Baru? Untuk pemegang program atau PJ bagian kesehatan reproduksi remaja itu biasanya dipegang oleh bidan, lalu kader dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi ada ya Kak berarti? Ada. Maka apa sih peran bidan dalam menangani remaja yang mengalami gangguan menstruasi? Nah, peran bidan untuk menangani gangguan menstruasi ini yang pertama ada edukasi dan konseling. Jadi kita bidan menjelaskan siklus menstruasi yang normal, siklus menstruasi yang mengalami gangguan, dan bagaimana cara penanganan untuk gangguan menstruasi tersebut. Lalu yang kedua ada pemeriksaan diagnostik. Jadi pemeriksaan diagnostik itu bidan melakukan pemeriksaan untuk kesehatan reproduksi, mengidentifikasi gangguan dan juga melakukan identifikasi penyebab apakah yang menyebabkan gangguan menstruasi seperti gangguan hormonal, stres, dan lain-lain. Lalu ada juga pemberian penanganan awal, yaitu bidan memberikan penanganan awal seperti perubahan pola hidup sehat, diet yang sehat, dan juga obat-obatan jika diperlukan. Nah, obat-obatan jika diperlukan ini juga perlu dikonsultasikan juga. Lalu, bila memang metode tadi pemberian obat tidak berlaku, kita memberikan solusi atau rujukan ke spesialis. Jadi nanti metode dasar tidak berlaku untuk diberikan pada gangguan menstruasi, kita rujuk pasiennya ke spesialis, psikologi. Lalu juga kita memberikan dukungan psikologis. Jadi kita nih sebagai bidan memberikan psikologis dukungan pada pasien agar pasien tidak down atau stres. Kira-kira apa sih Kak peran fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit tentang gangguan menstruasi pada remaja? Yang pertama itu perannya sebagai pendidikan dan konseling. Jadi menyediakan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan gangguan menstruasi. Lalu ada pemantauan kesehatan, di mana melakukan pemantauan kesehatan terhadap remaja yang mengalami gangguan menstruasi untuk memastikan tidak ada komplikasi. Lalu ada rujukan ke spesialis, tadi seperti yang kita jelaskan dari pertama. Jika ada gangguan yang lebih lanjut atau metode dasar tidak berlaku, kita biasanya akan melakukan rujukan ke spesialis. Lalu ada dukungan psikososial. Nah, dukungan psikososial ini sama psikis. Jadi kita memberikan dukungan agar pasien tidak mengalami stres dan tekanan yang stres. Lalu ada juga fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk perawatan dan untuk peristirahatan untuk pasien yang mengalami gangguan menstruasi. Gitu ya Kak? Iya. Oke, baik. Tadi kan kita sudah bertanya kepada narasumber beberapa pertanyaan. Nah, dapatlah ditarik kesimpulan ya Kak ya. Berarti kepemimpinan mengenai kelompok khusus remaja dengan gangguan menstruasi di Puskesmas Mekar Baru ini dipimpin oleh bidannya langsung, kemudian dibantu oleh kader-kader dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian untuk peran bidan itu untuk kelompok khusus remaja dengan gangguan menstruasi ini yaitu memberikan edukasi, kemudian konseling, pemeriksaan, kemudian apabila tidak juga diberikan obat-obatan, namun tidak bisa juga maka akan dilakukan rujukan ke ahlinya. Kemudian untuk peran rumah tunggu kesehatan seperti puskesmas, kemudian fasilitas kesehatan lainnya yaitu pemberi pendidikan kesehatan, konseling mengenai menstruasi, kemudian pemantauan kesehatan, rujukan ke spesialis, kemudian dukungan psikososial atau psikologis, dan yang terakhir memberikan fasilitas kesehatan ya Kak ya. Oke,
kita sudah menarik dari kesimpulan pertanyaan serta jawaban dari narasumber kita, maka kita tutup sesi tanya jawab. Kak, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama, Dek. Terima kasih, Kak. Selamat sore, terima kasih kakak-kakak sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Sebelumnya kalian sudah tahu nggak maksud dan tujuan kami mengundang kalian untuk datang ke sini? Baik, sebelumnya kami kenalkan diri ya. Kami dari mahasiswa Poltekkes. Di sini kami mengundang kalian datang ke sini karena kami sudah melakukan riset data. Ternyata beberapa remaja yang mengalami gangguan menstruasi. Nah, yaitu kalian. Jadi kami bentuk suatu kelompok khusus remaja dengan gangguan menstruasi. Sebelumnya kalian udah tahu nggak apa karakteristik remaja dengan gangguan menstruasi itu? Tidak ya. Jadi rata-rata orang yang mengalami gangguan menstruasi itu terkadang haidnya tidak teratur, kemudian terdapat nyeri haid. Lalu ada juga yang pada saat halangan itu tumbuhnya jerawat, ada yang sakit payudaranya, kemudian nyeri pada perutnya, kemudian ada yang rambutnya tumbuh, terus kadang ada juga rambutnya yang rontok. Seperti itu ya kriteria dari remaja yang mengalami gangguan menstruasi. Mungkin Kak Nera boleh. Nah, sebelumnya kakak-kakak tahu nggak proses pembentukan kelompok khusus pada remaja dengan gangguan menstruasi ini? Nah, pembentukan kelompok ini Kakak, di sini juga ada nih masalah umum yang sering terjadi pada remaja saat menstruasi. Kakak pada tahu nggak apa aja masalahnya? Nah, yang pertama itu ada tidak menstruasi atau dalam bahasa medisnya itu aminor. Nah, di mana aminor ini tidak mengalami menstruasi sama sekali, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti stres, lalu gangguan hormon, terus atau masalah kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada disminor atau nyeri menstruasi. Nah, di mana di sini para remaja itu akan sering mengalami nyeri yang hebat pada perutnya. Mungkin dikarenakan itu juga akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya itu ada pendarahan yang berlebihan atau menorrhagia. Nah, di mana pendarahan ini di saat menstruasi para remaja kemungkinan banyak mengeluarkan darah yang terlalu berlebihan, itu sampai akan mempengaruhi kualitas hidup para remaja. Mungkin karena seperti udah tidak bisa ngapa-ngapain, seperti kecapekan, cuman nggak bisa ngelakuin aktivitas apapun gitu. Nah, paham? Nah, di sini saya akan memberitahu beberapa kriteria dari kelompok khusus remaja yang mengalami gangguan dari menstruasi. Kayak dari di sini saya tadi ada dengar yang tidak menstruasi sama sekali, terus itu sebelumnya pernah menstruasi. Jadi habis menstruasi itu kalian nggak menstruasi sama sekali kan? Ada juga yang gangguannya itu disminor atau amenor ya, Kak Zika. Itu yang udah dijelasin Kak Zika tadi ya. Terus juga ada yang menstruasinya tuh sangat-sangat banyak gitu ya, Kak. Jadi dia cukup mengganggu kegiatan sehari-hari. Jadi itu sih kriteria yang ada pada kelompok khusus dengan gangguan menstruasi. Gimana kakak-kakak? Apakah mengerti? sebelumnya kakak tahu nggak proses pembentukan kelompok khusus remaja dengan gangguan menstruasi? Nah, pembentukan kelompok ini kami mulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan khusus pada remaja yang mempunyai gangguan yang sama, yaitu gangguan menstruasi. Nah, apabila kami sudah mendapatkan hasilnya, lalu kami kumpulkan, kemudian kami bentuk kelompok ini. Nah, pembentukan kelompok ini supaya kami bisa memberikan informasi dan bimbingan yang tepat kepada kakak-kakak agar dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, seperti yang kami lakukan sekarang, mengumpulkan kalian, lalu kami memberitahu apa sih kelompok khusus remaja dengan gangguan menstruasi itu, mulai dari ciri-cirinya, bagaimana cara mengatasinya, dan lain Tadi sebagainya. ada dijelasin dari kriterianya juga. Iya, benar. Ya mungkin
ada dari kakak-kakak sekalian yang mau bertanya, boleh? Mau bertanya dong Kak. Iya, apa itu Kak? Gimana sih Kak cara ngatasin gangguan menstruasi tersebut? Jadi di sini kita nih ada beberapa alternatif yang mungkin bisa dicoba sama kakak-kakak sekalian ya di sini. Pertama itu nanti kita akan melakukan pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, kita berikan informasi terkait siklus menstruasi, gejala, kemudian cara mengelolanya seperti yang tadi sudah diberitahu oleh kakak-kakak di depan sekalian. Kedua, kita bisa melakukan konsultasi medis. Jadi mungkin kakak-kakak sekalian bisa datang ke bidan terdekat yang ada di rumah untuk berkonsultasi bagaimana siklus menstruasinya gitu. Kalau nggak lancar bisa langsung datang. Ketiga, itu bisa menggunakan pengobatan farmakologis, yaitu menggunakan pil hormonal. Karena itu juga dapat membantu siklus menstruasi kakak-kakak yang mungkin tidak teratur. Dan terakhir itu ada perubahan gaya hidup. Jadi perubahan gaya hidup ini penting ya. Yang mana itu kita harus menjaga pola makan kita untuk lebih sehat lagi, seimbang. Kemudian kita bisa melakukan olahraga secara teratur. Dan terakhir itu kita menjaga manajemen stres, atau kita melakukan teknik relaksasi seperti keluar atau gimana untuk menghindari stres, karena stres juga itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi pada kakak-kakak sekalian. Jadi pastikan jangan ada stres di antara kakak-kakak sekalian. Mungkin itu ya kayak penyelesaian terhadap gangguan menstruasi ini. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Iya, Enggak ada ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami tutup ya. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya kakak-kakak. Terima kasih atas waktunya kakak-kakak yang bisa datang ke sini. Nah, nanti kalau ada masalah lagi boleh konsultasi ke kami atau bidan terdekat juga boleh. Atau kalau pelatihan mendasar atau penyuluhan mendasar tidak berhasil, kakak-kakak boleh ke puskesmas. Nanti ada dikasih beberapa penyuluhan dan mungkin dikasih beberapa obat kayak nyerinya mungkin bisa. Sebelumnya makasih ya kakak-kakak semua. Kami pamit dulu ya. Terima kasih.